Mari kita bersama-sama memulai acara bersama kita bisa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk karya yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk kerabat, teman-teman. Terima kasih untuk keluarga yang boleh bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Tuhan, kami malam hari ini akan berbincang-bincang. Kami akan belajar tentang panggilan Tuhan, belajar tentang mengikuti rencana Tuhan dari narasumber yang akan berbagi tentang kehidupan. Kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin acara ini supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan seperti biasa dari Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ya, Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ini perkataan Yesaya, ya. Kosinto, apa ini? Ya, ini perkataan Yesaya, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Saya akan bacakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesaya menerima panggilan Tuhan dan ia berkata, ini aku, utuslah aku, tentu bukan sebuah ungkapan yang gampang dilakukan. Bukan ungkapan yang sederhana, ungkapan yang receh, begitu saja keluar dari mulutnya. Tetapi ini sebuah ungkapan yang tidak mudah sebenarnya untuk diucapkan. Perkataan, ungkapan yang berat untuk menerima sebuah panggilan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Karena Yesaya harus pergi kepada bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang menolak untuk mengalami pertobatan. Tetapi Yesaya tetap harus pergi. Dia harus menjalankan panggilannya. Dia harus membawa bangsa yang tegar tengkuk itu supaya kembali kepada Tuhan. Yesaya tetap setia. Yesaya tetap menerima panggilan Tuhan sebagai sebuah panggilan yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita tentu mempunyai panggilan hidup masing-masing. Tidak berarti bahwa istilah panggilan hidup itu selalu menjadi hamba Tuhan full time atau ya. Tetapi saudara dan saya ini dipanggil di berbagai aspek kehidupan. Dan di situ kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Ada saudara yang mungkin dipanggil di bidang medis, menjadi seorang dokter, seorang suster. Ada yang dipanggil menjadi seorang arsitek bangunan, ada yang dipanggil menjadi seorang guru atau dosen, dan masih banyak panggilan yang lain. Nah, panggilan yang kita tempuh kadang tidak mudah, kita kadang tidak tahu bagaimana kehidupan di masa yang akan datang, bagaimana kita menjalaninya, panggilan yang tidak mudah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus menjalani panggilan Tuhan, bagaimana cara kita mempercayakan hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita pada panggilan itu kepada Tuhan yang memanggil kita. Nah, saudara-saudara, malam hari ini bertepatan dengan seharusnya di GKI Ngagel ada Tri Pekan Misi, gitu ya. Di Tri Pekan Misi GKI Ngagel ini kami akan menghadirkan seorang yang sedang menjalani panggilan hidupnya. Nah, apa panggilannya? Ya. Nah, kiranya kita ini boleh diberkati bersama-sama melalui sharing pada malam hari ini. Saya akan panggil narasumber kita, ya. Namanya Senang, ya, itu bahasa Indonesianya. Ya, ini seorang aktivis GKI Ngagel. Saya lupa pakai nama apa ya. Oh, ini saya ya. Oke. Kita tunggu sejenak. Oke, ini dia Halo. narasumber kita.
malam hari ini. Halo Kak Happy, apa kabar? Happy Halo terus? Probo, masih happy. Masih happy dan semoga selalu happy ya. Silakan Kak Amin. Happy disapa dulu jemaat di berbagai tempat itu, silakan. Halo semuanya, saya Happy Tule. Saya anak pertama dari 4 bersaudara yang semuanya perempuan. Kami Hmm. berjemaat di GKI Ngagel sudah dari 2001 atau 2002 ya, lupa juga. Sudah cukup lama. Oke, sudah lama ya. Dan iya, saya sendiri dulu aktif melayani. Sekarang karena studi jadi jemaat biasa. Ayah ibu saya yang Hmm. masih aktif melayani. Masih. Oke, dulu melayani di bidang apa Kak Happy? Dulu itu awalnya di komisi anak sama komisi pemuda. Kemudian Jadi guru pindah ke sekolah minggu? umum. Iya, guru sekolah minggu. Oh, Sempat oke. 2 atau 3 tahun ya, sama Ibu Lucy. Hmm. Kemudian pindah ke umum, operator, terus lektor, terus panitia-panitia gitu. Kemudian gabung ke komisi kesaksian. Dan beberapa tahun terakhir sebelum studi itu saya melayani sebagai salah satu anggota majelis jemaat di GKI Ngagel. Hmm. Oke. Kalau nggak jadi penatua juga kan ya? Iya, Iya. Oke. Jadi Kak Happy ini dari hal yang kecil melayani setia terus bertahun-tahun. Oh, akhirnya dipercaya satu hal yang besar ya di pelayanan di GKI Ngado. Oke. Ada salam dari Pak Edi, selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKI Ngado. tapi nanti ya. Iya, iya. Nah, Kak Epi sebelum menjalani studi yang sekarang ini di bidang teologi ya, Kak Epi dulu studi di bidang apa? Dulu itu jauh banget sih di bidang komputer. Mm-mm. Jadi saya dulu itu pernah S1-nya teknik informatika. Oke. Cita-citanya pengen jadi IT gitu di suatu perusahaan? Oh, Sebenarnya enggak juga. enggak ya? Waktu itu saran dari teman-teman aja sih, karena pas lagi Hmm, booming-boomingnya komputer gitu kan tahun 2001 gitu. Jadi ayo kita ambil iya. jurusan komputer aja. Oh iya, boleh tuh, boleh kayak gitu aja sih. Sampai selesai, tapi setelah selesai nggak pernah kerja di bidang itu juga sebenarnya. Terus kerja di bidang apa sekarang? Waktu itu? Pernah kerja di Setelah gereja kuliah. sih dulu. Hmm, Pernah di gereja, kemudian di asuransi, tapi semua statusnya administrasi sih. oh, oke, oke. Eh, ya hubungannya pegang komputer aja gitu ya. Iya, masih pegang komputer lah. Oke. Masih pegang komputer lah ya. Oke. Apa itu? Oh, langsung ada pertanyaan nih. Bisa desain grafis ya? Wah, ini Nggak jangan-jangan bisa. bisa nih. Oh, nggak bisa. Kalau bisa mau diminta mungkin. Waduh. Oke. Nah, sebenarnya Kak Happy ini punya apa ya? Cita-cita nggak sih waktu kecil gitu? Pengen jadi apa? Kalau waktu kecil sih ganti-ganti terus ya, tapi nggak pernah terpikir jadi hamba Tuhan sih waktu itu. Hmm. Jadi cita-cita tuh nggak pernah saku gitu, ganti-ganti, dan nggak pernah yang mainstream gitu, guru, dokter, nggak pernah. Selalu Oh, something oke. yang mungkin buat anak kecil tuh cukup aneh sih, mau jadi astronom, mau jadi penulis, mau jadi inilah itu. Tapi ganti-ganti terus, nggak pernah ya gitulah. Ya, Namanya juga anak kecil iya, ya. iya, iya. Oke, oke, oke. Dan ya berarti nggak pernah terpikir menjadi seperti sekarang, menjalani panggilan ini, jadi hamba Tuhan. Jadi IT pun nggak kepikir ya dulu ya. Sekolah IT pun nggak Enggak. kepikir kadang gitu ya. Iya. Ya, ya. Nggak pernah Oke. kepikir. Ya, nah Kak Epi, kan Kak Epi kan sekarang menjalani hidup untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, bagaimana awal mula Tuhan itu memanggil Kak Happy menjadi hamba Tuhan? Awal mulanya itu dari kebaktian misi di GKI Ngagel. Waktu itu pembicaranya itu kan sharing tentang ladang misinya, ada foto-foto, dan waktu itu saya tugasnya jadi operator.
Otomatis kan yang melihat duluan foto-foto itu saya kan. Kemudian dengan ceritanya si pembicara itu, saya jadi ya tertarik gitu loh, ceritanya tertarik. Padahal sebenarnya diceritakan itu kehidupannya tuh sulit, bukannya yang menyenangkan gimana sulit. Jadi mesti lewati hutan, mendaki gunung, lewati lembah, menyeberangi sungai kayak gitu. Tapi saya malah tertarik, wah kayaknya seru ya hidup kayak gini. Waktu itu sih nggak berpikiran untuk mau ke ladang misi atau apa, cuman tertarik gitu aja sih. Awalnya dari situ. Awal dari situ ya. Ya hati-hati ya para multimedia ya, yang tugas pelayanan multimedia di bulan misi. Ya. Oke, jadi karena acara bulan misi seperti yang kita lakukan di Pekan Misi ya, terus tertarik dengan itu. Nah, kemudian makin gimana diperjelas lagi sih waktu itu? Makin diperjelas lagi itu setelah ini gabung dengan Komisi Kesaksian. Karena kan kalau di Komisi Kesaksian ngurusin ini terus kan, misi dan misi. Waktu itu sih makin diperdalam lagi sih, apa panggilannya ke situ ya, mulai bertanya-tanya seperti itu. Oke. Jadi nggak pernah ada misalnya polling gitu ya, siapa yang mau jadi hamba Tuhan, gitu nggak ya? Nggak lewat situ ya? Nggak pernah maju sih. Oh nggak pernah maju ya? Ada polling tapi nggak pernah maju. Nggak pernah maju. Jadi itu kan kayaknya yang wah gitu ya, kalau ada panggilan apa. Tapi saya lihat Kak Happy ini simpel gitu ya. Tuhan memanggil itu dengan cara yang mungkin nggak terpikirkan juga ya. Apa itu Go 37 ya. Jadi nggak terpikirkan sederhana banget, maksudnya hanya lihat slide gitu ya. Terus kok tertarik. Ya. Ada cerita lain tentang perjalanan panggilan ini. Ada apa yang meneguhkan lagi mungkin, silahkan. Oh banyak. Waktu awal tertarik itu, kemudian ada beberapa bulan setelah itu ada salah satu rekan GKI Ngagel juga yang pulang dari perjalanan misi. Kemudian kami sempat sharing dan salah satu sharing itu saya ingat banget bilang gini, di tempat itu banyak loh misionaris yang masih muda kayak gitu. Waktu itu saya langsung saya juga bisa kayak gitu tanpa, pokoknya pikiran saya tuh random banget sih. Jadi tanpa berpikir kalau sebenarnya itu tuh panggilan Tuhan gitu. Jadi saya juga bisa kayak gitu. Dan kemudian saya sharing sama teman. Tapi teman saya ini bilang gini, udahlah kamu pelayanan aja, nggak usah sampai se ekstrim itu. Pelayanan aja di gereja, nggak usah mikir misi kayak gitu. Jadi saya simpan lagi kayak gitu. Kemudian gabung ke Komisi Kesaksian, ikut mission trip. Waktu itu sempat sharing sama Kak Hari juga. Sama Kak Hari disarankan coba ikut mission trip dulu, jangan langsung memutuskan kayak gitu. Saya ikut mission trip. Di situ saya diperteguh lagi sih sebenarnya. Walaupun beda ya, itu cuma 4 hari waktu saya ikut, itu cuma 4 hari. Dibandingkan dengan seumur hidup di ladang misi pasti beda. Cuman waktu itu saya cuma melihat dari mengukur kemampuan juga sih. Saya ini kalau hidup di kota seperti ini, kemudian ditaruh di pedalaman, oh ternyata kayak gini ya, gitu. Dengan jadwal yang padat dari subuh sampai tengah malam, besok bangun subuh lagi. Ternyata Tuhan sanggupkan. Saya sih yakin kalau saya lakukan itu di tengah kota, kayaknya nggak bakal sanggup gitu loh. Tapi saat ditaruh di sana, di tempatnya, dan saya tahu, maksudnya saya mengenali kemampuan diri saya sih. Saya punya stamina yang lemah gitu. Kalau nggak istirahat siang, kayaknya nggak mungkin sampai malam. Kalau bangun subuh, kayaknya nggak mungkin sampai siang kayak gitu. Tapi di sana tuh tanpa istirahat bisa dan nggak sakit gitu. Dan itu benar-benar bersyukur banget sih sama Tuhan, dan saya semakin diyakinkan di situ sih. Gitu sih. Sempat ini juga sih, awal-awalnya tuh begitu kaget kan, oh ternyata ini panggilan Tuhan. Sempat negosiasi, bisa dibilang gitu sih. Apa nih negosiasinya? Ya biasalah, Tuhan jangan saya dong, yang lain aja kayak gitu. Kok berat banget panggilannya, yang lain aja boleh nggak kayak gitu. Kemudian sempat nggak percaya diri juga, kayak aduh saya ini bisa apa sih kayak gitu kan, saya ini punya apa, saya ini bukan orang yang spesial kayak gitu. Waktu itu saya ingat banget dua kali saya bernegosiasi sama Tuhan. Bukan bernegosiasi, saya bertanya, Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa.
Dan kemudian Tuhan ingatkan cerita Paulus. Itu yang pertama. Tuhan ingatkan cerita Paulus. Paulus ini penganiaya jemaat loh. Kayak gitu. Sementara kamu itu udah Kristen sejak lahir. Kayak gitu kan. Kondisimu tuh untuk saat ini sebenarnya lebih baik daripada kondisinya dia saat dia mau mulai itu. Gitu kan. Oh, lebih baik ya. Dan waktu itu ibaratnya kan saya udah belajar dari kecil kan. Sementara Paulus ini tiba-tiba gitu kan. Tapi bisa jadi misionaris hebat gitu. Dan saya, oh iya ya Tuhan ya, aduh kenapa saya nggak pernah mikir ke situ. Kenapa saya hanya memikirkan diri saya sendiri, kayak gitu. Tapi masih ada kekhawatiran lain. Saya ini bukan orang yang pandai berkomunikasi secara verbal. Dan kalau mau jadi misionaris itu cukup aneh sih kalau menurut saya. Kenapa gitu kan. Terus gimana saya bisa ngomong sama orang-orang lain gitu. Dan waktu itu sekali lagi saya diingatkan akan cerita salah satu tokoh di Alkitab juga, Musa. Musa juga pakai alasan yang sama kan, nggak bisa ngomong, tapi Tuhan perlengkapi. Dan ya udah, maksudnya saya udah nggak ada alasan lagi pada akhirnya. Nggak bisa ngomong, nanti Tuhan yang perlengkapi. Lemah, nanti Tuhan yang kuatkan. Kamu nggak bisa, Tuhan yang akan sempurnakan, kayak gitu kan. Dalam kelemahan kita, Tuhan yang berkuasa, kayak gitu. Akhirnya saya udah nggak punya alasan lagi, dan ya saya jawab, ya Tuhan ini aku, utuslah aku, bukan utuslah dia. Oke. Jadi ini ada yang bertanya ini, Pak Tommy Firdi. Ya. Berarti nggak dengar suara-suara gitu ya Kak, gitu ya? Siapakah yang akan gitu ya? Nggak pernah. Ya, meskipun ada apa tadi istilahnya negosiasi sama Tuhan, tapi nggak ada suara-suara gitu ya. Tapi melewati apa ya tanda-tanda peneguhan dalam firman Tuhan yang direnungkan, melihat tokoh Paulus. Oke. Iya. Nah, tadi kan sudah apa itu namanya mengungkap tentang misi. Nah, saya langsung tanya aja sebenarnya pengen misi yang seperti apa, kemudian bermisi kemana sih? Bermisi kemananya itu ada satu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, tempat yang nggak pernah saya harapkan sebelumnya, nggak pernah saya doakan. Ada beberapa tempat yang saya doakan, tapi bukan itu. Tapi tempat-tempat itu yang jalannya Tuhan untuk menunjukkan pada satu tempat ini, dan ini nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tidak tergambar di slide waktu operator itu juga ya? Nggak ada ya? Enggak, jauh banget dari situ. Nggak ada ya? Ini betul-betul tempat baru. Boleh tahu kemana nggak? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Oke. Rahasia, Bapak Ibu saudara-saudara, dirahasiakan. Ya. Pokoknya ini tempat yang nggak pernah saya bayangkan, nggak pernah saya amati sebelumnya. Dan sungguh-sungguh belum pernah saya tahu tentang tempat ini. Seperti itu. Tapi begitu Tuhan tunjukkan di sini. Dan saya yakin memang di situ tempatnya, walaupun itu tempat yang cukup menakutkan buat saya. Tapi sejak itu, tiap hari Tuhan selalu mengingatkan. Dan itu yang luar biasa buat saya, karena saya bisa balik ragu kan, bisa lagi ragu, bener nggak ya kesini? Mungkin bukan ke situ ya, jangan situ dong Tuhan. Bisa negosiasi lagi nih ceritanya. Tapi tiap hari, bahkan dari sebelum studi pun, Tuhan terus ingatkan. Lagi kerja di kantor, lagi main IG, lagi sama temen, Tuhan ingatkan terus. Dan bukan ingatkan tahu-tahu muncul di pikiran, tapi Tuhan tunjukkan. Dan setelah saya studi pun, saya penasaran itu, mungkin jemaat juga perlu tahu titiknya kok bisa tahu itu bentuk nyatanya apa sih? Nah, sama kok Tuhan ingatkan itu apa sih yang ingatan apa gitu? Waktu itu saya menggumulkan, mendoakan beberapa tempat. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar Indonesia, dan setelah itu belum ada yang bisa dibilang kita percaya kan kalau rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan itu ada damai sejahtera kan. Tapi waktu itu belum ada damai sejahtera sama sekali. Walaupun ada beberapa tempat yang saya rencanakan sejak lama. Dan kemudian saya mulai memperkecil
Jadi bukan ke suatu wilayah, tapi ke sekumpulan orang, suku. Dan suku itu awalnya di tempat lain, bukan di tempat aslinya. Dan saya telusuri, begitu baca tentang suku ini, ada sesuatu gitu yang menarik saya. Dan saya telusuri terus sampai ke daerah asalnya. Dan setelah mengetahui daerah asalnya, jadi itu sebenarnya lebih ke pencarian sendiri bersama Tuhan. Bukan bertanya atau menggali sesuatu, tapi pencarian sendiri. Begitu tahu tempatnya, saya cari tahu lagi tentang tempat ini. Dan ternyata tempat ini punya sejarah yang panjang mengenai Injil. Tapi herannya sekarang mereka bukan mayoritas Kristen. Seperti itu. Jadi waktu itu sempat ragu. Bukan ragu karena ini panggilan Tuhan atau bukan, tapi lebih ragu karena sanggup nggak ya? Karena cukup menakutkan. Yang saya baca tingkat penganiayaannya cukup tinggi. Dan saya terus berdoa, tapi oleh Tuhan terus ditunjukkan. Misalnya gini, saya lagi main IG. Di IG saya tuh nggak pernah cari tentang tempat ini. IG saya tuh isinya tuh macam-macam, kebanyakan K-pop sih. Tapi kemudian tiba-tiba muncul di feed-nya itu. Ini dari mana bisa tiba-tiba muncul? Kemudian waktu lagi di kantor, namanya dunia asuransi itu kan sering ada trip-trip ke luar negeri gitu. Yang awalnya mau ke tempat A, tahu-tahu itu diubah ke tempat B. Dan tempat B itu tempat tujuan saya. Oh, wow. Seperti itu. Dan macam-macam. Kemarin waktu masih di kampus sempat ikut doa misi. Doa misi ini sebenarnya bicaranya tuh tentang pelayanan di penjara. Waktu itu ada yang sharing tentang satu orang bapak yang begitu merindukan untuk bisa keluar penjara hanya supaya bisa ajak istri dan anaknya ke gereja, karena dia udah lama nggak ke gereja. Begitu dalam penjara ke gereja lagi, jadi rindu ajak keluarganya. Waktu itu yang ada di dalam pikiran saya, orang-orang di tempat itu tuh kayak langsung diingatkan, padahal nggak ada hubungannya dengan penjara, tapi orang-orang di tempat itu juga kayak gitu loh. Mereka itu juga orang-orang yang terhilang, punya kerinduan yang besar. Dan saya kaget kenapa tahu-tahu terpikir ke situ, tapi saya menganggap ya itu Tuhan yang terus bekerja mengingatkan saya, karena saya manusia bisa pelupa, tapi Tuhan nggak pernah lupa, kayak gitu. Betul. Oke, jadi ada damai sejahtera, kemudian ada apa ya, saya simpulkan ada hasrat. Ini yang aku jadi keluar kerinduannya, kemudian ada konfirmasi yang terus konsisten gitu ya, terus dikuatkan terus gitu ya, Kak Evi ya. Tentu caranya mungkin berbeda ya Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa dipanggil dengan berbagai hal. Nah, ini salah satu contoh di mana kreativitas Tuhan itu memanggil seseorang gitu ya. Dengan tadi awal panggilan lewat lihat komputer waktu pelayanan di ibadah, kemudian bisa sampai lebih lagi di bidang misi, kemudian menggumulkan, terus diperteguh, dan sampai sekarang perjalanan Kak Hedi. Jadi ini sekarang dalam tahap mempersiapkan gitu ya Kak Hedi ya. Ngomong-ngomong, sudah tergabung di dalam lembaga tertentukah atau belum ini Kak Hedi? Belum Ya. Nah, ini pertanyaannya agak loncat-loncat ya. Kita skenarionya agak ini. Nah, sekarang apa yang dipersiapkan untuk menuju ke menuju misi tersebut? Apa yang dipersiapkan? Studi yang pertama, yang kedua membangun jejaring sih. Jadi berusaha membangun jejaring sebanyak mungkin. Dulu kan ada di kolam kecil, yaitu GKI Ngagel, dan sekarang dijemplungkan ke kolam yang sedikit lebih besar. Berusaha membangun jejaring dengan lembaga misi juga, dengan para pegiat misi juga, dan berusaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya sih. Boleh diceritakan studi sekarang di mana? Mungkin ada beberapa tempat yang belum tahu prosesnya sampai di mana. Silahkan Kak. Iya, sekarang saya semester 3
di Seminari Alkitab Asia Tenggara, ngambil jurusan S1 Teologi. Sebenarnya sempat ditawari untuk ke S2-nya, MTH-nya, cuman kurang yakin juga sih. Dan sebenarnya dari lembaga misi tuh nggak ada requirement untuk punya gelar ini atau gelar itu. Pokoknya kamu sekolah aja dah, kayak gitu. Jadi saya udah ambil dasarnya aja sambil menikmati proses bersama Tuhan juga. Saya pikir kayak gitu. Oke. Di dalam kan sebelum pandemi ini kan hidup berasrama, gitu. Apakah juga memperteguh panggilan itu meskipun di asrama atau juga membentuk sesuatu nggak sih Kak? Semakin memperteguh itu pasti. Sebelum masuk asrama itu sempat ada yang bilang, kamu nanti keluar saat api misinya mati loh, katanya gitu. Di saat tuh terkenalnya gitu kan. Khawatir juga, jadi berangkat tuh dengan hati yang gelisah juga sebenarnya. Tapi ternyata nggak juga. Ragu juga ya. Iya. Khawatirnya tuh nanti betul-betul mati gimana nih. Keluar-keluar ini lagi. Belok gitu kan. Tapi keluar jadi istri hamba Tuhan. Itu gitu istri ya. hamba Tuhan. Aduh. Tapi saya lihat, ya ini pekerjaan Tuhan sih memang. Kita bisa berpikir seperti ini atau seperti itu. Tapi kalau Tuhan sudah berencana, ya itu yang akan terjadi gitu. Walaupun saya datang ke saat yang katanya miskin misi, kurang berkobar-kobar api misinya, tapi nyatanya saya temukan tuh beda jauh gitu. Baru 3 hari di sana, saya udah ketemu beberapa orang misi yang dengan semangatnya tuh cerita, oh kayak gini loh prosesnya kalau mau ke ladang, oh saya juga lagi proses sekarang, oh saya ini aktif di bidang misi seperti ini. Kaget juga, oh katanya di saat jarang ada orang misi. Kok ini baru 3 hari, masih orientasi, udah ketemu banyak banget, kayak gitu. Wow. Terus, dan sempat sharing-sharing juga, ada alumni yang datang, dan ternyata, iya dulu tuh saya ke saat dengan semangat misi, mau jadi pekerja misi juga, kayak gitu. Sharing lah kami, padahal sebelumnya nggak kenal. Terus ada juga kakak tingkat, tahu-tahu tuh, udah kenal aja, udah cerita aja. Oh iya, dulu pernah mission trip ke Amanuban juga waktu itu. Jadi langsung, oh iya Amanuban kayak gini. Wah, saya jadi berpikir, ya kalau udah Tuhan yang mau, kita mau bilang apa gitu kan. Biarpun terkenalnya seperti apa tempat itu, tapi kalau Tuhan bilang A, ya A yang akan terjadi kayak gitu. Kita nggak bisa menstereotip sesuatu gitu. Itu udah rencana Tuhan sih. Kayaknya gitu. Dan itu memang semakin memperteguh. Setiap proses yang saya jalani di saat, bukan proses yang mudah sih, dan terus terang itu saya betul-betul keluar dari zona nyaman selama hidup berasrama, tapi itu semakin mengajarkan saya, memperlengkapi saya untuk panggilan nanti. Seperti itu. Oke, jadi di saat itu malah semakin mendapatkan support system orang-orang yang juga terbeban dan semakin dikuatkan. Ya, luar biasa. Tentu tidak mudah juga hidup berasrama juga ya, Becky ya. Saya juga mengalami, tapi di sana kita dibentuk dengan cara Tuhan masing-masing, gitu ya, Kak Happy. Iya, betul. Yang dipersiapkan untuk memasuki ladang misi bisa bertemu dengan orang-orang yang satu passion, sedangkan saya mungkin dengan passion yang lain. Luar biasa sekali. Oke, kita buka. Sepertinya ada beberapa rekan yang bertanya nih. Ada Pak Edi bertanya, seberapa persen sih ikut mission trip itu mempengaruhi Kak Happy memutuskan untuk menjadi misionaris? Nah, berapa persen ya? Sebelum ikut mission trip itu sebenarnya sudah ini sih, keputusannya udah ada. Cuman waktu itu untuk konfirmasi lagi, lebih ke arah konfirmasi sih, apa betul ini gitu. Tapi kalau hati untuk ke sana ada sih sudah. Mungkin kalau ditanya berapa persen, 20, 25, cukup mengonfirmasi soalnya. Cukup mengonfirmasi ya. Jadi mission trip bukan satu-satunya yang memperkuat panggilan itu, tapi mission trip itu menolong, memperteguh ya, IT ya. Iya.
Oke. Ya, mungkin Pak Edi juga mau nyusul Kak Happy nanti. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada yang waktu mendengar kita berbincang-bincang saat ini, mendengar Kak Happy sharing, ada yang mulai tersentuh dengan keinginan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pengen menjadi seorang misionaris. Bapak Ibu boleh share, boleh tanya dengan Kak Happy, silahkan. Saya kasih waktu ini. Ada nggak kira-kira? Boleh tanya apapun. Belum ada? Oke. Nah, tadi saya mendengar bahwa ladang misi yang akan ditempuh itu beresiko tinggi, tidak mudah sekali untuk dijalani. Tapi Kak Happy berusaha untuk coba mendoakan dan terus dikonfirmasi oleh Tuhan. Nah, omong-omong, bagaimana dengan keluarga? Waktu keluarga itu mendengar, aku mau banting setir sekolah teologi, mau jadi, apalagi mau jadi misionaris, itu gimana sih Kak, kisah keluarganya Kak Happy? Kalau boleh tahu. Waktu itu sih sekolahnya nggak apa-apa. Jadi awalnya, jadi gini, saya itu minta izin nggak langsung ke kedua orang tua saya sekaligus, satu-satu biar gampang. Jadi awalnya bicara sama ayah dulu, mau sekolah gitu, mau ke ladang misi. Ini langsung ke panggilan. Oh, langsung ngomong. Dan langsung ngomong gitu. Sama ayah saya langsung ditanya mau kemana gitu. Oh, berarti kalau ditanya mau kemana kan oke nih, udah dapat kan persetujuannya. Berikutnya waktu itu masih belum ada sih, mau kemana-mana itu belum ada. Jadi saya jawab belum tahu. Itu ya? Iya, belum tahu. Dan kemudian berikutnya sama mama. Waktu bilang mau studi, it's okay. Tapi mau jadi pekerja misi, not so okay. Jawabannya langsung, kenapa nggak jadi pendeta aja, kayak gitu. Waktu itu saya sempat, aduh gimana ya, maksudnya kalau tanpa dukungan orang tua terus terang saya juga berat, seperti itu. Bukannya mencari-cari alasan sih, tapi dukungan orang tua itu besar artinya buat saya, seperti itu, apalagi mama. Jadi setelah itu sempat saya biarkan, saya doakan selama setahun. Nggak pernah saya singgung sama sekali nggak pernah. Dan setelah setahun, waktu udah betul-betul mau berangkat sini, udah betul-betul memantapkan hati untuk mulai sekolah, untuk mulai prosesnya, saya bicara lagi. Dan waktu itu keduanya sekaligus saya tanya. Rapat keluarga nih kayaknya. Rapat keluarga, tapi bertiga aja. Adik-adik nggak ikut dulu. Okay. Jadi tanya lagi mau sekolah gitu. Oke, sekolahnya udah oke. Terus sama mama ditanya lagi, sekolahnya buat apa? Buat jadi apa? Kayak gitu. Saya sih waktu itu nggak berani jawab. Terus kan nggak berani jawab. Biarpun udah berdoa, Roh Kudus beri kekuatan, tapi nggak berani jawab. Jadi cuma jawab mau sekolah teologi gitu. Kali ini mama yang jawab duluan. Bukan buat misi ya? Langsung saya sambar kesempatan itu. Iya, buat misi. Kayak gitu deh. Iya, ternyata ya memang betul sih. Kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus yang bekerja selama itu. Dan memang setelah setahun itu waktunya Tuhan. Setahun sebelumnya itu belum waktunya buat saya untuk berangkat kayak gitu. Setahun setelahnya dapat restu dari orang tua, saya baru mulai cari-cari sekolah, mulai proses segala macam. Tapi saya bisa bilang saya sama sekali nggak ada usaha di situ. Jadi saya cuma bicara, setelah itu diam berdoa, Tuhan yang bekerja sampai izin itu bisa keluar. Ini ya nggak merayu-rayu, memohon-mohon dengan drama-drama Korea. Nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya.
Oke. Dan ya kita percaya bahwa Roh Kudus juga menggerakkan orang tua kita untuk Iya. mendukung panggilan ya. Oke. Ya, dan sekarang pasti sudah legowo dengan sudah lebih rela ya pasti ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Iya. Oke, Bapak Ibu saudara kembali saya rindu Bapak Ibu mungkin mau share, bertanya, mungkin ada yang juga lagi bergumul bagaimana sih tentang panggilan hidupnya, silahkan. Ada yang sedang ragu menghadapi hari-hari ke depan, gimana caranya, kok kayaknya Tuhan nggak jawab misalnya. Nah, silahkan Bapak Ibu saudara-saudara boleh bertanya, kok tulis di kolom komen. Ini sudah studi ya Kak ya, lanjut tahun ajaran baru ya. Sudah dari awal Agustus. Full online. Bulan kemarin sebenarnya. Full online. Makin sibuk ya? Beban tugasnya sama sebenarnya. Dengan sama. Waktu di kampus sih, berharapnya sih bisa lebih ringan ya karena online. Oke. Ada pertanyaan nih Kak Epi. Dari pengalaman interaksi di sekolah, apa peran gereja atau gembala dalam keputusan panggilan seseorang? Nah, Riko Sintu. Kalau dari sharingnya teman-teman sih, itu peran gereja itu cukup besar. Karena kebanyakan teman-teman saya itu berusia remaja, teman-teman sekolah, 17, 18. Dan mereka ini sebelumnya itu cukup aktif di gereja, sampai kemudian mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi lebih kepada, di gereja tuh seperti ini. Dan mereka mengikuti itu gitu. Karena sering di gereja, akhirnya merasa terpanggil sebagai hamba Tuhan. Mungkin dari komunitasnya juga, dan dari pengajarannya juga di gereja yang kemudian membuat mereka memberanikan diri untuk menerima panggilan Tuhan. Ada teman yang bercerita katanya disuruh tunggu dulu setahun, coba-coba kerja atau sekolah dulu sebelum langsung masuk ke seminari katanya gitu, biar lebih mantep dulu di dunia luarnya. Tapi ternyata mantep sih, maksudnya saat menerima panggilan itu teman saya itu cukup mantep dan sekarang baik-baik aja sih walaupun usia mereka masih muda-muda kayak gitu, tapi cukup dewasa sih. Oke, cukup gitu ya. Jadi cukup berpengaruh ya gereja dan cukup gembala di dalam panggilan. Jadi anak-anak itu melihat apa yang baik, melihat pengalaman bergereja, gitu ya, melihat kehidupan gembala di gereja seperti apa gitu ya. Iya. Sekilas Kak Happy sendiri, apakah juga punya seorang yang mendampingi, seorang mentor di gereja? Ada nggak? Di gereja nggak ada. Nggak ada ya. Jadi Happy support sistemnya bukan dari gereja, gitu ya? Iya. Tapi kebanyakan mahasiswa mengalami itu, gitu ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan, wah ini tentang sakit hati nih Kak, dari Pak Tom. Pernah sakit hati nggak dengan teman seiman? Nah, pernah nggak? Terus apa solusinya? Pernah. Teman segereja juga pernah sih. Yang namanya sakit hati sih, saya percaya obatnya cuma kasih, dan kasih yang terbesar itu ya kasih Tuhan. Jadi balik lagi ke Tuhan gitu kan. Waktu saya lagi sakit-sakit hatinya gitu, sempat bisa dibilang mengambil jarak sih dengan orang yang membuat saya sakit hati. Pastilah ya, daripada malah emosi dan cakar-cakaran kan ya, saya ngambil jarak dan lebih membangun relasi bersama Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, seperti itu. Dan yang menarik, hal ini tampak dari kehidupan saya. Itu juga bisa menjadi kesaksian bagi kita orang Kristen kalau menurut saya.
Jadi waktu ada sakit hati itu sampai di kantor pun kelihatan. Teman-teman saya langsung lihat, kamu lagi suntuk ya kayak gitu. Tapi saya nggak mungkin cerita karena masalahnya sama teman seiman kan. Bukan kesaksian yang baik menurut saya. Tapi setelah beberapa waktu saya diingatkan melalui firman Tuhan. Saya lupa juga waktu itu dari mana ya. Pokoknya waktu ada khotbah, waktu saat teduh. Kok ini lagi ya dibaca. Saya jadi merasa senang diingatkan oleh Tuhan. Dan akhirnya saya meluruskan kembali hati saya. Sakit hati saya itu kenapa sih? Dan karena itu dalam konteks pelayanan, saya melihat lagi, saya ini melayani siapa sebenarnya? Kenapa bisa sampai sakit hati? Jadi saya berpikirnya seperti itu. Dan setelah diperdamaikan kembali, saya merasakan damai sejahtera dalam hati saya dan itu tampak. Teman-teman saya kaget. Kenapa kamu tahu-tahu bisa ceria lagi? Kayak gitu. Rahasianya apa sih punya masalah? Yang kayaknya masalah besar gitu. Dan tahu-tahu bisa langsung kelihatan happy gitu kan. Ya saya kasih tahu. Saya baca Alkitab. Kayak gitu. Dan berdoa. Dan waktu itu teman kantor saya sempat tanya. Baca Alkitab yang bagian mana? Padahal dia bukan Kristen. Kayak gitu. Jadi tanpa memberitakan secara langsung pun kehidupan kita orang Kristen itu bisa kelihatan. Kasih Tuhan yang ada di dalam kita itu bisa kelihatan. Kayak gitu. Iya. Kita bisa menjadi saksi bagi orang yang seiman, bahkan yang tidak seiman kita juga bisa menjadi saksi ya. Dan kita saya lihat dari KFI di dalam berelasi dengan sesama ya, kita harus memandang bahwa ada Tuhan di antara relasi itu, dan pengampunan boleh terjadi ketika kita boleh melihat cara pandang dari Tuhan melalui firman Tuhan. Oke, pertanyaan terakhir. Waktunya sudah nggak terasa, sudah mepet. Memutuskan untuk, ini saya nggak tahu ini pertanyaan atau bukan dari Pak S. Memutuskan untuk menerima panggilan sebagai misionaris ini, pertanyaan ya, apakah diawali dengan hal yang tidak enak? Atau kan kita waktu menerima panggilan ini di saat hati kita happy. Wah, bisa dimengerti nggak ini? Mungkin maksudnya kalau dengan diawali dengan hal yang tidak enak itu lebih kayak melarikan diri gitu mungkin ya. Saya sih menangkapnya ada beberapa yang pernah berbicara seperti itu, sekolah teologi dianggap sebagai melarikan diri, tapi saya melihatnya itu bukan menerima panggilan, mengiyakan apalagi, itu bukan proses semalam, satu malam atau satu hari atau 1 jam saja, bukan. Tuhan terus-terusan bekerja dalam hati kita. Mau kita lari kemana pun juga nggak akan bisa. Coba lihat Yunus, nggak bisa kan? Yes. Kayak gitu. Dan saya percaya itu adalah proses yang akan terjadi dalam hati kita semua. Entah diawali dengan hal yang tidak enak, atau saat hati kita lagi happy, atau dengan kondisi emosi seperti apapun juga, Tuhan akan terus mengonfirmasi itu. Jika bukan, ya memang bukan. Mungkin hanya karena terbawa emosi saat KKR atau apa, lantas kita bilang, iya saya mau. Tapi kalau memang itu panggilan, Tuhan yang akan terus bekerja, menguatkan. Prosesnya nggak semalam. Bahkan dalam pengalaman saya bertahun-tahun, sampai betul-betul dikonfirmasi. Walaupun awalnya dari hal yang simpel, dan kelihatannya simpel, tinggal bilang iya berangkat, enggak. Itu prosesnya bertahun-tahun. Kayak gitu. Jadi saya percaya, apapun emosi saudara saat itu, apapun emosi kita saat itu, kehidupan kita saat itu, Tuhan yang akan menunjukkan jalannya terus. Kayak gitu. Oke, thank you, Kak Happy. Bukan hanya sekedar waktu bergelora emosinya, gitu ya. Iya. Tapi terus dikuatkan, terus diperteguh. Sekali lagi panggilan itu panjang. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Oke, wow sudah jam 7.45, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk Kak Happy boleh memberi pesan-pesan bagi para pendengar yang hadir di acara bersama kita bisa. Mungkin ada dorongan atau motivasi untuk mengerjakan misi Tuhan. Silakan. Iya, saudara-saudara, coba saudara-saudara taruh tangan kanan saudara di atas dada saudara yang sebelah kiri. Terasa nggak ada detak jantungnya? Saudara tahu nggak
dalam setiap detak jantung itu ada penyertaan Tuhan di situ. Dan dalam penyertaan Tuhan, hanya karena penyertaan dan anugerah Tuhan, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Jantung kita masih bisa berdetak sampai hari ini. Jadi saya mau mengajak saudara untuk melihat hidup yang dikasih oleh Tuhan ini sebagai satu kesempatan untuk kita berbagi anugerah itu bagi sesama kita. Jangan disimpan sendiri, jangan dirasakan sendiri. Bagikanlah kepada sesama kita. Mungkin panggilan kita bukan untuk pergi ke tempat yang jauh. Tempat yang jauh itu udah gilirannya komisi, bagiannya komisi mungkin. Atau ada orang-orang yang memang dipanggil ke tempat itu. Tapi kita bisa lihat sekitar kita. Tetangga kita, teman kantor mungkin yang duduk di sebelah kita sehari-hari. Atau mungkin teman-teman pemuda yang sering nongkrong sama teman-teman yang galau, sering curhat-curhat. Atau mungkin orang-orang terdekat kita yang belum percaya sama Tuhan. Saudara, saya percaya itu adalah ladang yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Sekecil apapun, sesimpel apapun, itu adalah ladang yang dipercayakan Tuhan. Jadi jangan tunggu besok. Nggak usah lihat-lihat orang lain mengerjakan pekerjaannya dengan benar atau enggak. Kerjakanlah ladang yang dipercayakan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Dan serahkanlah hasilnya. Jangan berpikir tentang hasil. Karena hasilnya adalah milik Sang Empunya Tuayan, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Kak Happy. Kak Happy, saya rindu Kak Happy berdoa untuk secara khusus untuk jemaat GKI Ngagel dalam konteks pembicaraan kita pada malam hari ini. Biarlah hati yang bermisi di dalam berbagai cara apapun, seperti pesan dari Kak Happy juga boleh berkobar di antara jemaat GKI Ngagel ya. Minta tolong Kak Happy berdoa, setelah itu saya akan tutup di dalam doa juga. Yuk. Oke, mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang mempunyai kehidupan, kami berterima kasih sampai pada hari ini kami masih Engkau anugerahi kehidupan itu Bapa. Biarlah kami dapat boleh melihat hidup kami ini sebagai satu kesempatan Bapa untuk terus mempersaksikan kasih-Mu, untuk terus mengenalkan anugerah-Mu, kuasa-Mu kepada sesama kami. Bapa, biarlah di dalam hati kami boleh terus tumbuh semangat misi itu Bapa, dan kami juga boleh terus menyadari bahwa hidup kami ini, panggilan kami masing-masing unik bagi kami, walaupun unik bagi kami Bapa, tapi ada satu yang pasti, yaitu untuk selalu memuliakan nama-Mu dalam hidup kami, dalam diri kami, dalam keseharian kami Bapa. Biarlah jemaat di GKI Ngagel juga Bapa boleh terus membuka hati terhadap pekerjaan misi-Mu Bapa, boleh terus melihat bahwa pekerjaan misi itu bukan pekerjaan satu orang atau satu komisi atau satu lembaga, atau bahkan bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan Bapa, tapi itu adalah pekerjaan kami semua. Kami semua Engkau utus dan Engkau panggil ke dalam dunia ini untuk mengerjakan misi-Mu. Biarlah kami boleh memandang sekeliling kami dan melihat tuayan yang ada di sekeliling kami, melihat ladang yang Engkau percayakan kepada kami, sekecil apapun, sesimpel apapun, biarlah kami boleh terus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat di GKI Ngagel hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh belajar banyak hal dari Kak Happy. Tuhan yang sudah memanggilnya dengan satu panggilan khusus ya Tuhan. Dan kami melihat Tuhan yang terus memperlengkapi, Tuhan yang terus membentuk kehidupannya hingga saat ini maupun ke depan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memperteguh kehidupannya, panggilannya. Tuhan, kami berdoa kita khusus untuk studi yang sedang dijalani saat ini untuk membentuk satu fondasi dasar di dalam pengajaran, teologia, pengenalan akan Tuhan. Kami mohon biarlah ketika di studi di saat Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberikan hikmat,
kuasa-Mu ya Tuhan bersama-sama dengan dia, sehingga dia boleh mencerna setiap apa yang dipelajari. Dan secara khusus ya Tuhan, di saat pandemi ini, di mana setiap mahasiswa teologia tidak bisa berkumpul di asrama, di kelas, mereka tidak bisa berinteraksi, dan mereka terbatas di depan layar. Tuhan, tolong mereka, khusus tolong Kak Happy, supaya bisa tetap menikmati studi untuk mempersiapkan panggilannya ke depan ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk apa yang sudah direncanakan Kak Happy. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan memimpin kehidupannya. Dan berdoa untuk keluarga Kak Happy juga ya Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan di dalam mereka. Biarlah mereka ada sukacita daripada Tuhan. Mereka boleh terus mendukung Kak Happy juga ya Tuhan dalam menjalani panggilan ini. Dan mereka juga boleh terus setia sebagai keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh hadir. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Happy untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Kiranya melalui acara ini kita semua boleh diberkati. Kita semua boleh terus setia di dalam menjalani panggilan Tuhan di dalam konteks Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.